warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Gimana kabarnya? Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Masih menjelaskan tentang Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Seperti biasa liriknya ya, nadanya nanti kalian. Nabi Muhammad lahir di kota Mekkah, kemudian pindah ke kota Madinah. Tahun lahirnya disebut tahun gajah karena peristiwa penyerangan Ka'bah. Coba, 1, 2, 3. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, kemudian pindah ke kota Madinah. Tahun lahirnya disebut tahun gajah karena peristiwa penyerangan Ka'bah. Terakhir kita akan membahas Nabi Ulul Azmi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Namun pembahasannya akan kita potong-potong ya, dari masa kelahiran sampai beliau wafat atau meninggal. Jadi kita membahas Nabi Muhammad yaitu sebagai Nabi Ulul Azmi yang terakhir yang teristimewa dari kelima nabi yang pernah diajarkannya. Dari diantara nabi-nabi Ulul Azmi yang kemarin yang pernah kita jelaskan yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan lain, itu Nabi Muhammad yang paling istimewa. Ibarat 25 disaring menjadi 5 yaitu Nabi Ulul Azmi tersebut. Dari yang kelima itu disaring lagi menjadi satu yaitu Nabi Muhammad yang terakhir yang teristimewa. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Kita akan membahas masa kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan dari seorang ibu yang bernama siapa? Siti Amin. Ayahnya siapa? Kedua orang itu yang merupakan suatu pilihan. Jadi dipilih untuk orang tua Nabi Muhammad itu enggak sembarangan. Dari keduanya itu merupakan turunan atau keturunan yang paling terbaik, yaitu keturunan dari suku Quraisy pilih. Dari ayahnya sendiri itu dari kedua orang tua tidak ada yang pernah melakukan perbuatan jahiliyah, tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah atau perzinahan di waktu masa-masa jahiliyah. Seperti yang tertera di Al-Barzanji, di mana taro usifah afalan yusifum arum min adami wa ila nabi wa ummi. Jadi itu taro usifah dari nenek moyang terdahulu, nenek moyangnya Nabi Muhammad itu mereka itu orang pilihan.
orang-orang terpilih. Akhirnya apa? Dipilihlah kedua orang tua Nabi, yaitu Siti Aminah dan Abdullah. Proses kehamilannya juga Nabi Muhammad itu berbeda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa prosesnya gimana? Ya proses buat anak, gitu. Atau tercipta dari sperma kalau manusia biasa. Tapi proses kehamilan waktu Nabi Muhammad itu berbeda. Cukup ayahnya mencium kening istrinya atau Siti Aminah, lalu turun cahaya yang dari ayahnya turun ke dalam perut ibunya. Cahaya yang cahaya keningnya ayahnya Nabi itu turun ke dalam perutnya Siti Aminah. Maka mengandunglah Siti Aminah. Setelah 2 bulan dalam kandungan, ayah Nabi meninggal dunia. Karena apa? Waktu Abdullah melakukan perjalanan ke Madinah, malah beliau sakit-sakitan, kemudian meninggal di sana. Setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan. Setelah sudah masa kehamilan, masa kelahiran, maka akan lahir. Nabi Muhammad mau lahir. Banyak peristiwa-peristiwa aneh. Banyak peristiwa-peristiwa aneh ketika Nabi Muhammad mau lahir ke dalam dunia. Di antaranya apa? Ada api yang tidak pernah mati atau tidak pernah padam selama 1000 tahun. Ketika Nabi Muhammad mau lahir, tiba-tiba mati. Ya, api 1000 tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi Muhammad lahir, mati. Terus apa lagi? Berhala-berhala yang ada di pinggiran Ka'bah semuanya pada jatuh. Terus kemudian apa? Ada lagi. Jagat di malam hari itu seperti bulan purnama. Bulan purnama ketika bulan purnama itu cahayanya terang. Karena setelah mau lahir seorang cahaya. Jadi cahayanya itu kalah cahaya bulan dengan cahaya Nabi kalah. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sekarang dunia. Tahun lahirnya disebut tahun Gajah karena peristiwa penyerangan Ka'bah. Waktu Nabi Muhammad mau lahir itu ada peristiwa peristiwanya apa? Yaitu penyerangan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu waktu lahirnya Nabi Muhammad mau dihancurkan sama tentara bergajah. Siapa rajanya? Rajanya namanya Abraha. Siapa? Raja Abraha. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena Raja Abraha cemburu terhadap Ka'bah. Apa cemburunya? Ka'bah itu tiap tahun selalu didatangi orang-orang atau peziarah. Kalau sekarang bulan haji, jadi ibadah haji itu juga dari dulu. Setiap bulan haji, orang-orang di luar Ka'bah di luar Makkah itu pada pengen mengunjungi Ka'bah. Akhirnya Raja Abraha cemburu ingin menghancurkan Ka'bah supaya destinasi wisatanya pindah ke Yaman, bukan ke Mekah Arab Saudi. Jadi Raja Abraha itu ingin membuat bangunan yang sama-sama unik seperti Ka'bah. Raja Abraha itu orang Yaman. Orang Yaman ingin membangun sebuah bangunan
yang kira-kira bangunan itu sama ramainya seperti Ka'bah. Tapi apa akhirnya kehendak Allah berkata lainnya. Ketika tentara gajah, tentara kerajaan Raja Abraha mau masuk ke perbatasan Makkah, tentara gajah lalu Raja Abraha dihancurkan oleh burung-burung yang dikirim Allah, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil. Itu artinya gajah. Itu menjelaskan itu tentara gajah yang dihancurkan sama burung. Ingat apa? Burung ababil. Burung ababil, burung yang menghancurkan tentara gajah. Jadi burung itu membawa batu kecil, batu kecil dari neraka. Batu kecil tapi bisa menghancurkan gajah yang begitu besar ya. Ya karena batunya dari neraka. Kalau batu biasa sih ya anak rasa ya, batu besar gitu. Ini Pak, dengan kehendak Allah tidak jadi gajah, artinya pada mati karena dihancurkan oleh pasukan burung ababil. Setelah itu apa? Lahirlah Nabi Muhammad dalam dunia. Setelah kelahiran beliau, akhirnya apa? Ada yang mengasih tahu budaknya atau pembantunya Abu Lahab memberitahu kepada Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu? Pamannya Nabi. Budaknya siapa? Namanya Suwaibah. Nanti yang akan menyusui Nabi setelah ibunya. Akhirnya Pak, setelah Suwaibah memberitahu kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ponakan kamu telah lahir. Akhirnya Abu Lahab sangat gembira, sangat bangga karena mempunyai ponakan. Karena apa? Ya karena bapaknya Nabi itu kakaknya Abu Lahab. Jadi, akhirnya Pak, Abu Lahab sangat bahagia. Karena dengan bahagianya waktu menyambut kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab mendapat keringanan nanti ketika siksa di neraka. Setiap hari Senin jari-jari Abu Lahab mengeluarkan air untuk minum. Padahal Abu Lahab sudah dicap masuk neraka seperti yang tertera dalam surat Al-Lahab. Di surat Al-Lahab itu menceritakan nanti Abu Lahab bakal masuk neraka. Tapi karena berkat bahagia ya, memiliki rasa bahagia terhadap kelahiran ponakannya, kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab mendapat keringanan. Setiap hari Senin dari jari-jarinya mengeluarkan air untuk diminum. Abu Lahab saja memiliki keringanan karena melihat lahirnya ponakannya Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umatnya yang selalu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Insya Allah pasti kita akan mendapatkan syafaat. Mungkin itu saja ya kisah berawal dari kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin nanti minggu depan masa kecil sampai masa muda sampai wahyu. Banyak ya cerita Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat. Mungkin itu saja ya, semoga bisa diambil manfaatnya karena dengan kelahiran Nabi Muhammad ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Takut doa ditarik bismillahirrahmanirrahim wal asr
sholihah.